Di sini gue mau kasih tahu ke kalian gimana cara setting AI customer service yang udah gue omongin di video sebelumnya. So, sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu lagi apa alasan kalian harus gunain AI customer service ini. Di sini gue lihat para UMKM tuh setiap harinya setidaknya mengalami dua hal. Yang pertama itu bikin produk, terus yang kedua nanganin customer. Di bagian customer ini, gue bikin sistem ini supaya kalian bisa delegasiin pelayanan customer kalian, yang pastinya jauh lebih murah dan juga jauh lebih cepat. Karena ini pakai AI, di sini AI ini bisa jagain toko kalian 24 jam tanpa bolong sedetik pun. Ingat, sedetik pun. Terus yang kedua, kenapa gue bisa bilang lebih murah? Karena cost untuk bangun AI ini sangatlah murah dibandingkan kalian hire admin customer service beneran yang kalau kita gaji UMR itu bisa 5-6 juta. Dengan AI ini kalian cuma perlu setengah dari gaji UMR sekarang ini. Nah, pastinya worth it banget dong untuk pakai AI customer service ini. Yang pertama itu save waktu kalian, yang kedua juga costnya lebih murah. Dan secara quality ini konstan daripada kalian suruh orang untuk balesin chat customer atau jadi customer service kalian yang jawabnya itu suka mut-mutan. Dan untuk para hustler, ini adalah peluang cuan untuk kalian. Kenapa? Walaupun gue bilang banyak banget template-nya di luar sana, orang-orang nggak perlu lagi bikin dari nol, tapi faktanya masih banyak orang-orang di luar sana, apalagi target kita UMKM, masih banyak yang buta teknologi, khususnya di Indonesia. Dengan kita belajar di sini, yang akan gue kasih tahu ke kalian tutorialnya dari awal sampai akhir, kalian bisa gunain ilmu yang gue kasih ke kalian dan kalian jual di luaran sana, yang dimana itu akan ngasih uang tambahan buat kalian. So langsung aja tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, gue mau jelasin dulu kira-kira tools apa aja sih yang akan kita pakai untuk membuat AI customer service ini. So, yang pertama, kita butuh media workflow-nya, teman-teman. Untuk ngebuat AI automation ini, kita butuh media supaya kita bisa desain nih. Kira-kira pekerjaan apa aja sih yang mau kita otomatisasi di dunia digital ini. Kita kan mau bikin AI customer service ini. Jadi, kita perlu yang pertama itu media untuk AI workflow-nya, yaitu kita pakai N8N. Yang kedua, kita butuh ChatGPT sebagai otak si AI customer service-nya. Terus yang ketiga, kita butuh perantara untuk WhatsApp ya teman-teman, yaitu kita pakai Waha. Sebenarnya ada dua pilihan, kita bisa pakai Waha atau WhatsApp Business API. Ini yang versi resminya. Tapi gue pakai Waha ini dikarenakan pakai yang resmi itu agak ribet. Kenapa? Karena yang pertama, kalau misalkan kita mau pakai yang resmi, kita itu harus punya sertifikat bisnis yang resmi. Terus yang kedua, harganya juga lebih mahal. Bayangin aja, seberapa banyak UMKM yang punya sertifikat bisnis resmi? Pastinya kan dikit banget. Nah, makanya gue pilih Waha ini sebagai alternatif yang lebih praktis. Tapi sebenarnya ada resikonya gak sih? Ada teman-teman. Ada resiko ketika kita pakai Waha ini yang penggunanya nggak wajar. Misal kayak apa? Kita nanganin klien 1000 sekaligus. Misal kita mau broadcast langsung banyak banget. Kalau misalkan kita ngirim chat yang begitu banyak dalam satu waktu, itu pasti akan kelihatan mencurigakan di server WhatsApp, dan mereka pasti akan ngecek kita itu ngirim pesan itu pakai bot kah atau kita ngirim normal kayak manusia. Tapi kan kalau misalkan ngirim 1000 kayak gitu, pasti nggak normal dong. Otomatis dari WhatsApp akan nge-ban akun kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Tapi kalau misalkan penggunaan kita wajar, kayak cuma menangani klien 100-200 klien per hari, menurut gua sih itu aman-aman aja ya. Bahkan kalau misalkan lebih dari itu ya oke-oke aja, asalkan jangan sekaligus, tapi secara bergilir. So, itu tools yang akan kita gunakan ke depannya, dan langsung aja kita mulai. Langkah pertama, kita bakal register akun kita dulu di N8N, teman-teman. Di sini gue udah siapin link-linknya, kalian tinggal ikutin step by step. Gue udah kasih linknya di deskripsi di bawah. So, langsung aja kita mulai dari register akun N8N-nya. Nah, di sini kalian harus register akun kalian, teman-teman. Isi dari nama kalian, email kalian,
nggak perlu email perusahaan, email biasa aja nggak apa-apa. Terus confirm email kalian, kasih password, dan ini cuma kayak nickname gitu, kalian bisa isi sesuai yang kalian mau apa aja. Tapi karena gue udah register, gue udah punya akunnya, gue nggak perlu isi ini, dan gue tinggal perlu login. Nah kalau misalkan kalian udah register, selanjutnya kita harus beli VPS teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau bikin workflow dan pakai si Waha ini, kita perlu server kita sendiri untuk nempatin kedua media itu. Untuk VPS sendiri, gue beli di Sumopod. So langsung aja kita buka. By the way, gue nggak di sponsor ya teman-teman. Gue cuma cari yang kira-kira terbaik untuk gue dan paling praktis. Dan gue ketemulah ini si Sumopod. Kalian tinggal sign in aja di sini. Kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian sign up. Dan tinggal pilih akun kalian. Tunggu masuk. Dan kita masuk ke service di sini teman-teman. Nah, kalau kalian baru bikin akun atau belum beli service di sini, pasti tampilan di sini kosong nih. Nah, karena kosong, kita harus beli service di bagian yang biru ini. Oke. Di sini pilihannya ada banyak, tapi kalian cuma perlu pilih yang N8N dan juga Waha. Oke, sambil nunggu loading, gue mau ngasih tahu dulu kalau misalkan kalian mau beli service di sini, kalian harus top up kredit kalian di sini nih, di tulisan billing, terus pencet add credit, kalian pencet deh mau top up berapa, terus pencet top up. Habis itu pembayaran gampang banget, tinggal scan QRIS dan selesai. Nah, kayak gini nih, loadingnya lama. Oke, kayak gitu. Habis itu kita lanjut ke service lagi. Misalnya kalian udah punya kredit, kalian top up, terus kalian beli deh si servisnya. Yang pertama kita pakai N8N. Kita pilih yang N8N, kita pilih yang plus. Kenapa yang plus? Karena kita mau bikin chatbot dan AI agent. Kalau kita pilih yang basic, di sini tulisannya not for chatbot atau AI agent. So ini nggak disarankan untuk kalian yang mau bikin AI customer service. Jadi kita pilih yang N8N plus, harga 35.000 per bulan. Terus yang kedua, di sini ada Waha plus Cloud. Nah, di sini kalian pilih yang paling murah aja nih. 35.000 juga per bulan. Jadi kalau misalkan digabungin itu cuma keluarin 70 ribuan untuk bikin customer service ini. Oke. Nah, kalau misalkan Anda beli, pasti di sini akan muncul nih teman-teman, kayak gua. Kalau udah muncul kayak gini, sekarang kita pilih yang N8N. Kita buka dulu N8N-nya. Kita buka. Tutup aja. Nah, kalian tinggal sign in pakai akun yang udah kalian register tadi. Oke, setelah kalian sign in di sini udah masuk ke dashboard, langkah selanjutnya kita ke setting dulu teman-teman. Kita pencet setting. Di sini kita download dulu node atau modul si Wahanya. Kita ke community nodes, install community nodes. Kita di sini pencet browse. Nah, kita cari deh Waha. Nah, kita pencet yang Waha paling atas ini, DevLike Pro. Kita kopas bagian sini, terus masukin di sini, centang, install. Nah, ini butuh waktu teman-teman buat installnya. Jadi harus ditunggu. Oke, kalau udah keinstall, sekarang kita masuk ke dashboard lagi. Kita pencet create workflow. Nah, di sini kan masih kosong teman-teman. Kalian tinggal masukin template yang udah gua kasih di link deskripsi. Di link yang ketiga ini nih. Kita copy to paste. Nah, kalian download di sini. Tuh, pencet di sini terus download. Karena gua udah download, jadi gua nggak usah download ulang.
kita pencet titik 3 di kanan atas, klik import from file. Nah, kita pencet yang Waha AI Customer Service. Nah, udah deh. Di sini note-nya baik banget kan? Tapi kalian nggak perlu ribet-ribet untuk setting semua ini, karena gue udah bikin seringkas mungkin, dan kalian cuma tinggal perlu masukin si API ChatGPT dan juga Waha. Tapi kita mulai dulu dari si Waha. Kita balik lagi ke Sumopod sini, terus kita pencet yang Waha, klik manage. Nah, kita masuk ke dashboard si Waha. Oke, tampilannya kayak gini. Tapi sebenarnya nanti kalian pasti disuruh sign in dulu teman-teman. Kan disuruh isi username sama password. Nah, untuk username-nya kalian bisa lihat di sini nih. Username yang di sini kalian tinggal copy, dan juga ada passwordnya nih, tinggal copy di sini. Nanti untuk masuknya kalian pasti disuruh sign in kayak N8N tadi. Nah, kalau udah sign in pasti tampilan kayak gini. Setelah itu kita pencet connect di bagian workers nih teman-teman. Namanya bebas. Kalau gua bakal namain kayak gini. API URL-nya kita ambil dari Sumopod juga. Di sini kita ambil dari API documentation, tinggal di kopas lagi. API key-nya juga udah ada di sini. Oke. Kita pencet connect. Nah, sini udah connect teman-teman. Setelah itu, kalau misalkan udah connect, kita ke bagian sessions. Di sessions ini kita pencet start new. Bagian start new ini kita masuk ke webhook, klik yang plus webhook, terus URL-nya kita ambil dari N8N. Di sini mode paling awal, kita pencet webhook URL, slash URL kita masukin ke dashboard Wahanya. Nah, tapi webhooknya ini nggak cuma satu teman-teman, ada dua di production URL. Terus kita masukin lagi, plus lagi, terus di sini kita masukin dan chat and start. Oke, di sini tulisannya fail karena di bawah ini gue udah terlanjur masukin sebelumnya. So kalau kalian masukin pasti hasilnya kayak yang di bawah sini nih, scan QR code. Jadi yang di sini kita hapus aja. Anggaplah kalian udah jadi kayak yang punya gue di bawah ini. Kalian masukin nomor WhatsApp kalian, maksudnya link device kalian ke sini, yang bagian kamera. Habis itu kalian scan pakai WhatsApp kalian. Nah, punya gue udah working di sini. Tulisannya I'm geprek mantul. Jadi gue pakai contoh yang kayak ada di sini. Nah, di sini gue pakai contoh prompt untuk dagangan ayam geprek mantul. Oke, karena bagian wahanya udah kelar, kita masuk ke N8N. Di N8N ini sekarang tahapnya simple banget. Kalian masuk ke node selanjutnya atau modul selanjutnya di bagian waha ini. Nah, di sini kalian harus bikin credential untuk koneksi wahanya. Di sini karena gue udah masuk, sebenarnya gue nggak usah ngulangin lagi, tapi di sini gue akan ngajarin kalian dari awal. So gue akan hapus lagi. Dari host URL gue hapus, API juga gue hapus. Host URL tuh kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini teman-teman. Host URL dari workers ini kita copy, kita paste. Terus di bagian API key-nya kita copy juga. Oke, terus pencet save. Kalau udah save, kita pencet silang. Nah, di sini udah masuk nih credentialnya. Terus kita pencet terus keluar. Nah, yang lain juga harus digituin teman-teman. Kita pencet. Kalau udah ada connect begini, ya udah kalian tinggal pencet terus keluar lagi. Kalian pencet, udah ada, keluar lagi.
Sini juga, keluar lagi, sini juga, dan nah di sini udah selesai nih warnanya teman-teman. Yang terakhir tuh tinggal bagian ChatGPT-nya. Bagian ChatGPT kalian juga tinggal buka si API OpenAI yang udah gua taruh di deskripsi. Oke. Nah, di sini kalian langsung aja nih, kalau misalkan kalian belum pernah sign in, pasti disuruh sign in dulu. Kalian tinggal sign in aja. Habis itu keluar tampilan kayak gini, kita pencet create new secret. Di sini namanya kalian bebas lah, gua asal-asalan aja. Gini. Terus pencet deh create. Kita copy kodenya. Kita masukin ke sini. Ini kita masukin. Oke. Clear. Bagian sini udah clear. Bagian sini juga udah masuk, clear. Dan bagian yang terakhir. Oke. Udah gampang gitu doang. Di sini udah jadi. Kalau misalnya udah jadi kayak gini, kalian juga udah bisa jual ke UMKM. Misal kalian punya klien, tinggal jual. Kalian punya service untuk bikin customer service yang bisa atasin layanan customer mereka jadi lebih baik lagi dengan ini. Dan udah deh, kalian bisa hasilin cuan dari sini. Nah, langsung aja nih kita coba kayak gimana. Kita pencet si execute workflow ini. Nah, kita coba nih langsung. Sebenarnya gue udah coba, tapi ini gue akan kasih tahu lagi real time-nya kayak gimana. Halo kak. Nah, ini langsung jawab otomatis dari si N8N nya teman-teman. Sebenarnya fungsi ini nggak cuma kirim teks doang, dia nggak cuma bisa jawab dari teks, kita juga bisa kirim VN, gambar, dan juga file. Nah, langsung aja nih kita coba pakai VN dan juga gambar. Saya gue VN, gue mau pesan ayam geprek. Halo kak, saya mau pesan ayam geprek, boleh lihat menunya dulu gak? Oke, karena kendala jaringan, gue akan kasih demonya nanti setelah gue selesai syuting ini. Di sini menunya ada apa aja kak? Boleh. Kira-kira itulah cara gimana kita bisa bikin si customer service ini. Gue udah kasih tahu dari awal sampai akhir. Gue udah kasih template-nya juga ke kalian. Kalian bisa ubah juga promnya dari sini. Ini gue udah kasih template-nya, template promnya. Misal kalian punya klien atau kalian punya bisnis sendiri, bisnis sate, bisnis asbes atau apapun itu, kalian tinggal sesuaiin aja berdasarkan template yang udah gue kasih. So itu dia cara gimana kita bisa bikin customer service ini untuk ningkatin
performa pelayanan klien di suatu bisnis atau dagangan kalian. That's it. So itu video tutorial gimana cara kita setting AI customer service dari gua. Semoga dengan adanya video ini, para UMKM bisa lebih nyantai lagi ngurusin bisnisnya. Karena dengan ada AI ini, kalian nggak perlu lagi nih repot-repot pantengin WhatsApp kalian 24 jam untuk balesin chat customer kalian. Karena ini udah diganti sama AI. Dan untuk para hustler atau pencari cuan, semoga dengan ada video ini, kalian bisa terbuka lagi mata kalian tentang peluang yang bisa kita gunain untuk mencari uang di dunia atau era digital sekarang ini. Kalau misalkan kalian masih ada kebingungan soal AI customer service ini, kalian bisa chat di kolom komentar sini. Gue akan coba balas sebisa gue. Dan itu aja. Sampai jumpa di lain waktu.